Pemerintah menjanjikan bantuan langsung tunai minyak goreng akan cair pada pekan depan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiyarso mengatakan percepatan penyaluran BLT minyak goreng dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Penyaluran BLT tersebut paling lambat 1 minggu sebelum Idul Fitri. Pemerintah mencatat ada penambahan jumlah penerima BLT minyak goreng. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata mengatakan, saat ini penerima BLT minyak goreng menjadi 20,65 juta penerima, dari sebelumnya 20,5 juta penerima. Adapun penerima 20,65 juta ini berasal dari data penerima program Keluarga Harapan dan Bansos Pangan yang tercatat di Kementerian Sosial. Untuk menyukseskan program itu, pemerintah menyiapkan anggaran 6,2 triliun rupiah yang ada di bawah Kementerian Sosial dan 750 miliar rupiah untuk pedagang kaki lima warung atau PKLW. Baru pekan pertama Ramadan, sejumlah harga pangan masih terpantau tinggi dan mengalami lonjakan harga. Meskipun volatilitasnya sedikit mereda bila dibandingkan dengan menjelang dan hari pertama Ramadan. Dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, sejumlah harga barang pangan bergerak bervariasi. Di antaranya harga minyak goreng kemasan bermerek di harga Rp26.250 per kilogram. Minyak goreng curah yang turun Rp50 ke harga Rp19.950. Selain itu juga ada gula pasir lokal yang naik Rp50 menjadi Rp14.750 per kilogram. Harga gula pasir bahkan telah tembus Rp15.000 per kilogram di pasar tradisional. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, aturan terkait harga acuan gula sebesar Rp13.500 per kilogram sudah diatur. Harga acuan itu memang tetap dapat mengikuti mekanisme pasar, sehingga bisa saja harganya lebih mahal dari harga acuan. Sementara itu, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarjowan mengatakan, lonjakan harga pangan biasanya memang terjadi pada pekan menjelang dan awal Ramadan. Dia berharap pada fase kedua nanti, yakni 7 hari sampai 3 hari menjelang Idul Fitri, lonjakan harga pangan bisa ditahan agar tidak signifikan. Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk bisa memberikan tunjangan hari raya secara penuh pada tahun ini. Ketentuan ini wajib dilakukan perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai pulih dan berangsur-angsur mulai ke tahap endemi. Sejumlah aktivitas ekonomi pun mulai bangkit. Menurutnya, saat ini perusahaan mulai siap memberikan THR secara penuh. Pemerintah menegaskan bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban ini akan dikenai denda 5% dari akumulasi nilai THR, yang mana hasil denda tersebut akan dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan buruh. Pengenaan denda ini juga tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menunaikan kewajiban THR. Tak hanya itu, jika pengusaha melanggar ketentuan tersebut bisa berujung pemberhentian usaha. Konsumen Indonesia tetap optimistis dalam memandang perekonomian pada Maret 2022. Namun keyakinan agak memudar, hal ini nampak dari indeks keyakinan konsumen. Pada Maret 2022 berada pada level 111, menurun bila dibandingkan dengan bulan Februari yang berada pada level 113,1 dan bulan Januari yang berada pada level 119,6. Bank Indonesia menyatakan, IKK Maret 2022 tidak setinggi bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh lebih terbatasnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi mendatang. Hal ini terindikasi dari indeks ekspektasi konsumen sebesar 128,1, sedikit melambat dibandingkan 130,8 pada bulan sebelumnya. Demikian juga indeks kondisi ekonomi saat ini pada Maret 2022 tercatat sebesar 93,9, sedikit termoderasi dari bulan sebelumnya sebesar 95,5. IKK terpantau melambat di sebagian kelompok pengeluaran responden, yang terdalam pada responden dengan pengeluaran kurang dari Rp5 juta per bulan dan sebagian kelompok usia responden dengan penurunan terbesar pada kelompok usia 51 hingga 60 tahun. Saling menjatuhkan sanksi antara Rusia dan Uni Eropa masih belum berakhir. Kali ini Uni Eropa memutuskan untuk mengembargo batu bara Rusia. Kebijakan ini akan berlaku pada pertengahan Agustus 2022. Hal ini menjadi langkah baru dari deretan paket sanksi kelima dari Uni Eropa kepada Rusia. Target penerapan sanksi ini juga sedikit mundur dari rencana awal pada Juli. Hal ini karena ada keberatan dari Jerman. Eropa sendiri diketahui mengimpor 45% dari Rusia. Komisi Uni Eropa memperingatkan larangan batubara dapat merugikan Rusia 4,36 miliar dolar Amerika Serikat per tahun karena pendapatan yang hilang.
Paket sanksi itu juga termasuk larangan ekspor ke Rusia terkait barang-barang teknologi tinggi. Ada pula tambahan pembekuan aset bank-bank Moskow. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Rusia akan mengalami penurunan yang lama karena adanya isolasi ekonomi, keuangan, dan teknologi. Meski begitu, rencana Komisi Uni Eropa melarang pembelian batu bara asal Rusia telah menimbulkan kepanikan dari konsumen batu bara di Eropa. Pasalnya, mereka harus segera mencari alternatif pengganti pasokan batu bara Rusia dengan sumber lainnya, salah satunya Indonesia.